Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Ibu akan absen dulu satu persatu ya. Dari yang pertama, Mustafidah. Hadir Bu. Ibrahim. Tidak ada Bu. Kemana? Nggak tahu kemana. Oh, ya udah nanti yang teman deketnya tolong bilangin ya, jangan nggak hadir gitu, nanti nilainya jelek, nggak dapat nilai ya. Ntar bilangin ya temannya ya. Iya Bu Guru. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum hudud. Ada yang tahu hukum hudud itu apa? Nggak tahu Bu Guru. Nah, hukum hudud itu adalah dalam kosakata bahasa Arab, hudud itu jamaknya dari lafadz had. Had itu artinya apa? Had itu artinya pencegahan. Pencegahan antara dua barang. Had itu antara pencegahan dua barang. Atau bisa diartikan yang lain, had itu larangan. Jadi hudud Allah itu bisa diartikan, hudud Allah itu adalah larangan-larangan Allah, larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah, ya, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hudud adalah perkara-perkara yang Allah larang melakukan dan melanggarnya, gitu. Paham sampai di sini? Paham, insyaallah. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis-jenisnya hudud. Hudud itu ada 7 jenis. Hudud itu ada 7 jenis, ya. Yang pertama yaitu had zina. Apa had zina? Had zina adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan zina. Nah, di sini tergantung zinanya zina apa. Kalau misalkan zinanya zina muhsan, tahu zina muhsan itu apa? Nggak boleh nikah lagi. Bukan, salah. Zina muhsan itu orang antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Nah, salah satu dari mereka itu atau dua-duanya ya, itu punya hubungan pernikahan dengan orang lain. Jadi misalkan nih, si laki-laki ini itu tuh udah nikah sama wanita lain. Tapi si laki-laki ini melakukan perzinahan dengan wanita lain. Dengan wanita lain. Itu namanya zina muhsan. Nah, hukuman zina muhsan itu, hududnya zina muhsan itu dirajam sampai mati. Sampai meninggal, itu tuh hukuman bagi seorang yang melakukan zina muhsan. Paham? Paham. Nah, adapun zina ghairu muhsan, itu zina ghairu muhsan itu apa? Si laki-laki atau perempuan ini itu tuh masih single dua-duanya nih, belum ada ikatan pernikahan sama orang lain. Sih, cewek cowok belum ada pernikahan sama laki-laki lain atau wanita lain, ya kan? Tapi si dua ini melakukan perzinahan. Nah, itu namanya zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan itu hukumannya dicambuk atau dirajam 100 kali. Paham? Paham. Paham sampai di sini. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Selanjutnya yaitu had qadhaf. Had qadhaf itu hukuman bagi pelaku yang menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti. Jadi misalkan nih, si A menuduh si B melakukan zina dengan si C, ya kan? Nah, tapi si A ini nggak punya bukti yang konkret kalau si B dan si C ini melakukan perzinahan. Nah,
salah satu syarat yang harus dipenuhi itu saksinya ada 4 orang yang melihat si B dan si C ini melakukan perzinahan. Tapi kalau satu itu kurang konkret. Jadi jatuhnya dia itu menuduh karena dia nggak ada bukti kalau si B dan si C ini melakukan perzinahan ya. Nah, hukuman karena dia udah ngejelekin nama baik orang kan, si B dan si C kan jadi jelek namanya kan, karena dia nuduh si B dan si C melakukan zina kan, dia nuduh, jadi nama baiknya jelek si B dan si C ini. Akhirnya yang pelaku penuduh zina ini tadi itu dicambuk sebanyak 8 kali. Dicambuk ya. Paham? Paham. Selanjutnya yang ketiga yaitu had khomer. Hukuman bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan itu seperti apa? Minuman yang seperti arak atau anggur-anggur yang difermentasi biasanya itu kan memabukkan ya. Nah, itu hukuman bagi orang yang meminum khamr itu dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Paham sampai di sini? Selanjutnya yaitu had sarikah. Had sarikah yaitu hukuman bagi pelaku mencuri. Jadi seseorang ini melaku mencuri, ya kan? Melaku mencuri itu hukumannya dipotong tangannya di bagian sini dulu, ya. Hukuman bagi orang yang mencuri itu, haknya bagi orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Paham? Selanjutnya yang kelima yaitu had hirobah. Had hirobah itu tuh hukuman bagi para kriminal. Para kriminal itu seperti apa? Seperti orang-orang yang sengaja membunuh orang atau melakukan menabrak dengan sengaja, itu seperti itu. Itu tuh hukumannya tergantung hakim yang menentukan, ya. Hakim yang menentukan. Misalkan dilakukan, misalkan nih si kriminal ini, si orang yang melakukan kriminal ini membunuh seseorang itu dengan sengaja, maka hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maksudnya itu dengan sengaja itu seperti apa? Seperti dia membunuh dengan memakai alat yang memang itu bisa mengakibatkan orang terbunuh, seperti pisau, ya kan, pistol, kayak gitu. Itu kan emang mengakibatkan orang bisa mati kan, ya kan. Nah, itu namanya pembunuhan secara sengaja. Itu hukumannya itu dihukum mati balik, dibunuh balik gitu loh, ya kan. Tapi beda lagi dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Misalkan si A ini melakukan sesuatu, misalkan main bercandaan gitu kan ya, bercandaan gitu sama si B. Nah, bercandanya itu keterlaluan sehingga mengakibatkan si B ini meninggal. Jadi itu kan jatuhnya dia membunuh secara tidak sengaja, ya kan? Itu hukuman bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja itu sesuai hakim yang menentukan. Dia nanti dihukum seperti apa, itu tuh hakim yang menentukan. Jadi kita nggak bisa main hakim sendiri, ya kan? Udah paham sampai di sini? Insyaallah. Selanjutnya yaitu had al-baghi. Had al-baghi itu hukuman bagi orang yang membangkang. Hukuman bagi orang yang membangkang itu tuh pertama, misalkan di awalnya dia bisa dinasehatin dengan baik, kamu jangan membangkang, nanti kamu kena ini, nggak boleh membangkang di dalam Islam maupun di dalam agama lain pun nggak baik membangkang, ya. Misalkan dia masih bisa dinasihatin seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa dinasehatin dengan baik, maka boleh dihukum dengan cambukan sebanyak 40 kali. Paham?
Selanjutnya yang terakhir yaitu had aridoh. Had aridoh yaitu hukuman bagi orang yang murtad. Hukuman bagi orang yang murtad itu pertama, misalkan dia baru murtad, keluarganya nggak terima nih, si dia murtad, si B murtad ya, dinasihatinlah kan sama pihak yang lain, misalkan sama temennya, kamu jangan murtad, kembalilah ke agama Islam, gini gitulah, nasihatin. Kalau misalkan dia masih mau mendengarkan, masih yaudah aku balik aja deh ke agama Islam, itu alhamdulillah. Tapi misalkan kalau dia nggak mau balik ke agama Islam, itu hukumannya itu dibunuh. Paham? Tapi tergantung murtadnya itu murtad apa. Kalau misalkan murtad, misalkan nih, si orang tua, ada orang tua dan anak. Ada orang tua dan anak. Nah, orang tuanya itu agamanya Islam, tapi anaknya itu pingin nggak mau Islam, pinginnya anaknya itu mau masuk Kristen aja kan, pinginnya masuk Kristen aja, karena itu kan jadi jatuhnya itu haknya anak milih agama apa yang dia yakini, ya kan, itu namanya bukan murtad gitu. Paham? Paham. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang terakhir yaitu hikmah dari kemaslahatan, hikmah hudud yang bisa kita ambil, yaitu adalah agar para manusia, bukan para manusia, setiap orang di bumi ini, bagi kaum muslimin itu tidak melakukan kejahatan, karena melihat konsekuensinya, melihat hukuman yang akan dia dapat itu seperti apa. Misalkan mencuri, nanti aku mencuri tanganku dipotong, misalkan. Terus zina, melakukan perzinahan, nanti kalau aku zina ntar aku dirajam, dicambuk sampai mati, bagi orang yang udah nikah ya. Itu manfaat dari hudud ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Ya sudah, mungkin ini waktunya Ibu sudah selesai ya, sudah cukup mungkin ya pelajaran hari ini. Bisa kita simpulkan, ayo Mustafidah, disimpulkan apa itu hudud? Hudud itu hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Ya, benar. Jadi hudud itu hukuman atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah bagi para pelaku kejahatan gitu. Sudah? Sudah. Oh iya, Ibu akan minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang kisos ya, tentang kisos. Jadi tugas hari ini Ibu mau kalian mendalami pelajaran untuk minggu depan ya, tentang kisos. Jadi minggu depan itu tidak terlalu tidak terlalu banyak. Jadi kalian sudah baca dan Ibu menerangkan, jadi semakin enak lah ya dijelaskan gitu. Paham? Jadi tugasnya itu ya. Ya. Jadi minggu depan pelajaran kisos, bukan pelajaran kisos, tapi materinya tentang kisos. Ya sudah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi